Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Easy English. Hello guys, how are you today? Ada yang lupa kayaknya. Kalau yang nggak lupa, great. Kalau yang lupa, para ingetin lagi. How are you today? I am fantastic, bombastic. Wow, let's try it one more time. How are you today? Wow, awesome, great job. Alhamdulillah, Pak Rian bisa menyapa kakak-kakak kelas 4 yang sudah makin tinggi kelasnya. Kemarin kelas 3, sekarang sudah kelas 4. Alhamdulillah, semuanya naik kelas. Pak Rian ucapkan selamat. Nah, untuk video kali ini, Pak Rian akan menjelaskan materi Unit 1, Grammar Focus. Mas, mother. Oke, yang sudah punya buku, open your book, page 11, halaman 11. Di situ kita akan temukan mas, mother. Apa sih mas, mother itu? Check it out. Mas artinya harus, mother artinya tak boleh, nggak boleh. Lalu bagaimana mereka digunakan dalam kalimat? Let's see examples yang sudah Pak Rian buat. You must bring your book. Kamu harus bawa buku. Di sini sudah Pak Rian berikan garis. Ini masnya. Harus bawa buku. Berarti bawa buku itu harus dilakukan. Bukunya tidak boleh ketinggalan. Understand? Great. Kita lanjut. Contoh yang kedua. You mustn't eat candy. Kamu nggak boleh makan permen. Di sini sudah Pak Rian berikan garis juga. Nggak boleh inilah mother. Artinya apa? Kalau kita makan candy, itu dapat menyebabkan hal yang berbahaya. Mungkin. Makanya dilarang. Dibilang sama kalimat ini, you mustn't eat candy. Kamu nggak boleh makan permen. Understand? Nah, Pak Rian sudah buatkan catatan di sini tentang mas dan mother. Mas digunakan untuk menunjukkan kewajiban. Kalau kita mendengar ungkapan kalimat yang di dalamnya ada mas, berarti itu mungkin adalah sebuah perintah. Berarti kalimat itu mewajibkan kita, mengharuskan kita melakukan sesuatu. Seperti kalau di dalam kelas, seperti ini contohnya. Girls, you must read your book. Yes, sir. Pak Rian memberikan perintah kepada murid-murid untuk membaca buku. Wajib membaca buku. Mazan digunakan untuk melarang. Kalau mas tadi menunjukkan, maka mazan untuk melarang suatu kegiatan. Kalau ada satu kegiatan yang tidak boleh dilakukan, maka kita gunakan mazan untuk memberitahu orang yang ingin kita larang. Gimana ya? Contohnya begini, kalau dalam kelas ya. Girls, you mustn't eat. Sorry, sir. Seperti itu, ya. Kalau Pak Rian mau memberikan perintah, maka Pak Rian menggunakan mas. Kalau Pak Rian ingin melarang, Pak Rian gunakan mazan. Seperti kalau Pak Rian mau memberikan perintah kepada kakak-kakak kelas 4. Guys, you must study hard. Guys, kalian harus belajar dengan rajin, dengan semangat, ya. Dan kalau Pak Rian mau memberikan larangan, Pak Rian akan bilang, guys, you mustn't play all the time. Guys, jangan bermain sepanjang waktu. Nanti belajarnya kapan? Nanti kelupaan sholat dan lain-lain. Oke? Baik. Sekarang coba buka page 11, halaman 11 di buku Supermainya. Di situ kita akan melihat di bagian paling atas ya. Di situ ada latihan mas dan mother. Tapi untuk yang ini, Pak Rian akan bantu. Oke? Di situ ceritanya kita mau pergi ke museum. Kita mau masuk museum. Dan di depan museum ada beberapa tanda, ya. Kalau kita lihat
Tandanya itu seperti ini. Ada tanda yang lingkaran saja, ada tanda yang lingkaran bergaris. Maksudnya apa? Maksudnya tanda-tanda ini memberitahu kita apa yang harus kita lakukan di dalam museum dan apa yang tidak boleh kita lakukan di dalam museum. Kira-kira yang boleh yang mana? Yang ini atau yang ini? Tuh, pasti yang tidak bergaris. Sedangkan yang bergaris artinya tidak boleh. Sebagai contoh, kita lihat number 1. Ada gambar seperti ini. Nah, kira-kira itu apa? Must ya, harus. Tapi harus apa? Harus speak quietly. Ayo, yang speak quietly, hurufnya apa? Dicari ya. Baik, next. Gambar kedua, ada gambar lingkaran disilang, di dalamnya ada seperti ini. Ayo, kira-kira itu apa? I mustn't run. Saya tidak boleh lari berarti. Ya. Yang pertama, I must speak quietly. Saya tidak boleh ribut maksudnya. Jadi saya harus tenang. Saya harus berbicara secara perlahan, jangan keras-keras. Dan yang kedua, saya tidak boleh berlari. Silahkan dicari yang mana, gambar yang mana cocok dengan kalimat di bawahnya. Oke, seperti tadi, nomor 1 cocok dengan kalimat I must speak quietly. Hurufnya apa? Dicocokkan, dipasangkan. Misalnya 1 sama D. Kemudian nomor 2 sama F. I mustn't run. Oke? Baik, kesimpulannya adalah ketika menggunakan must, maka kalimat itu akan bermakna sebuah kewajiban. Tapi kalau menggunakan mustn't, maka kalimat itu akan bermakna sebuah larangan. Oke? Nah, sekarang bagi yang tertantang ingin mengerjakan tugas, silahkan buka halaman 118. Di situ di bagian atasnya ada latihan tentang must, mustn't. Nanti Pak Rian juga akan berikan latihan berupa link ke aplikasi Quizizz. Oke, kapan itu? Nanti ketika kita ketemu di virtual meeting hari Senin. Oke guys, thank you very much for watching. Jangan lupa subscribe. Gak perlu ya, intinya ditonton video Pak Rian bersama mama papa, kakak adik, supaya bisa belajar bersama. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.